Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 KFBI dengan judul novel The Mango Season akan memaparkan materi tentang latar cerita dalam novel The Mango Season karya Amelia Maladi. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lucy Nur Ayani dan rekan-rekan saya. Nama saya Nur Alia Melati. Dan saya Seni Marcella. Oke, baik, langsung saja kita bahas ke latar belakang. Sastra merupakan sarana perumpamaan ide atau pemikiran tentang kehidupan dan sosialnya dengan menggunakan susunan kata-kata atau kalimat yang indah atau artistik. Sedangkan karya sastra berarti wadah seni untuk menampilkan keindahan dengan menggunakan bahasa yang menarik, imajinatif, dan bervariasi atau tidak monoton. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya sastra adalah hasil sastra baik berupa puisi, prosa, maupun lakon menurut Nasional 2008. Karya sastra sendiri terbagi menjadi 3 bentuk, yakni puisi, prosa, dan drama. Novel merupakan salah satu karya sastra berbentuk prosa, fiksi yang menawarkan sebuah dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh, dan penokohan, latar sudut pandang, dan lain-lain yang bersifat imajinatif. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini kami mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana latar tempat yang ada di dalam novel The Mango Season karya Amelia Maladi. Yang kedua, bagaimana latar waktu yang ada di dalam novel The Mango Season karya Amelia Maladi. Dan yang ketiga, bagaimana latar sosial yang ada di dalam novel The Mango Season karya Amelia Maladi. Selanjutnya, yang pertama yaitu latar. Latar merupakan hal penting yang membantu pembaca untuk memahami situasi dan konteks cerita dan juga dapat memberikan gambaran tentang kapan, di mana, serta bagaimana peristiwa dalam cerita tersebut. Menurut Abrams, latar adalah lingkungan fisik dan sosial tempat terjadinya peristiwa dalam karya sastra. Latar mencakup tempat, waktu, dan suasana yang memengaruhi tindakan tokoh-tokohnya. Next. Yang kedua yaitu latar tempat. Latar tempat merujuk pada lokasi fisik di mana peristiwa-peristiwa dalam cerita berlangsung. Latar tempat merupakan unsur penting dalam sebuah cerita yang dapat membantu pembaca untuk memahami cerita dengan baik. Dengan mengetahui latar tempat, pembaca juga dapat membayangkan lokasi terjadinya peristiwa dan bisa ikut merasakan suasana di dalam cerita. Menurut Nurgiantoro, latar tempat adalah lokasi atau ruang peristiwa terjadi dan berupa lingkungan alam atau buatan manusia seperti gunung, hutan, desa, kota, atau bangunan. Next. Kemudian latar waktu. Latar waktu menjelaskan kapan peristiwa dalam cerita tersebut terjadi dan dapat berupa waktu tertentu seperti pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Dengan mengetahui latar waktu tersebut, pembaca dapat mengetahui kapan peristiwa di dalam cerita terjadi dan juga bisa merasakan suasana di dalam cerita. Menurut Sumarjo dan Saini, latar waktu adalah periode atau saat tertentu ketika peristiwa dalam cerita terjadi mencakup waktu spesifik seperti pagi, siang, sore, malam, atau bahkan abad dan era tertentu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Alia. Selanjutnya ada latar sosial. Latar sosial menjelaskan tentang kehidupan sosial masyarakat di sekitar terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar sosial dapat berupa adat istiadat, budaya, tradisi, norma, kelas sosial, dan lain-lain. Menurut Stanton,
Latar sosial mengacu pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupi kehidupan karakter dalam cerita. Ini mencakup status sosial, pekerjaan, kelas sosial, adat istiadat, dan juga kebiasaan yang memengaruhi interaksi antar karakter. Next. Selanjutnya ada objek penelitian. The Mango Season adalah sebuah novel karya Amelia Maladi, seorang penulis yang dikenal dengan karyanya yang mengeksplorasi isu-isu budaya dan identitas. Novel ini diterbitkan pada tahun 2003 dan merupakan karya kedua Maladi setelah debutnya dengan A Breath of Fresh Air pada tahun 2002. The Mango Season mengisahkan perjalanan hidup Priya Rao, seorang wanita muda dan yang kembali ke kampung halamannya di India setelah tinggal selama 7 tahun di Amerika Serikat. Novel ini menggali tema-tema seperti konflik budaya, identitas diri, dan dinamika keluarga. Amelia Maladi dengan cermat menggambarkan ketegangan yang dihadapi oleh Priya Rao yang berada di persimpangan dua dunia yang berbeda. Dengan latar belakang yang kaya akan tradisi dan warna-warni India. The Mango Season menawarkan pandangan yang mendalam dan menyentuh tentang cinta, pengorbanan, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Next. Adapun latar belakang penulisnya, Amelia Maladi adalah seorang penulis berbakat kelahiran India yang telah meraih pengakuan internasional melalui karya-karyanya yang menggali tema-tema kompleks seperti identitas, budaya, dan hubungan manusiawi. Ia dilahirkan pada tahun 1974 di Bangalore, India, dan memulai karir menulisnya setelah menyelesaikan pendidikan di Amerika Serikat. Sebagai seorang pengarang, Amelia Maladi dikenal dengan gaya penceritaannya yang mendalam dan khas. Karya-karyanya seringkali menyoroti perjuangan individu dalam menghadapi perubahan besar dalam kehidupan, baik dalam konteks diaspora India maupun dinamika keluarga di India. Next. Ringkasan cerita. The Mango Season mengisahkan perjalanan hidup Priya Rao, seorang wanita India yang telah tinggal di Amerika Serikat selama 7 tahun. Priya kini berusia 27 tahun, kembali ke Hyderabad, India selama musim mangga yang penuh kenangan masa kecil. Kunjungan ini bertujuan untuk menghadiri reuni keluarga dan menikmati musim mangga yang sangat dihargai di keluarganya. Namun, tujuan utamanya adalah untuk mengumumkan pertunangannya dengan Nick Collins, seorang pria Amerika kulit putih, kepada keluarganya yang sangat tradisional. Pria sangat menyadari bahwa keputusannya untuk menikahi Nick akan mengejutkan keluarganya yang telah merencanakan pernikahan sesuai tradisi India untuknya. Keluarganya masih sangat kental dengan adat istiadat India, dan mereka memiliki harapan bahwa pria akan menikah dengan pria yang dipilih oleh kedua orang tuanya. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Ratna, metode kualitatif memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam hubungannya dengan konteks keberadaannya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pengumpulan datanya berupa kata-kata baik, tulis, maupun lisan yang diperoleh dari perilaku yang diamati.
metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dan menemukan informasi sedetail-detailnya yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Penulis menggunakan metode ini karena untuk mendeskripsikan latar apa saja yang ada pada novel The Mango Season dibutuhkan analisa berdasarkan data-data yang ada. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Seni. Baik, terima kasih Alia. Di slide selanjutnya ada yang membahas tentang pendekatan penelitian. Objek pada makalah ini dikaji menggunakan pendekatan objektif. Pendekatan objektif sendiri ini merupakan pendekatan intrinsik, yakni membicarakan karya tersebut pada unsur-unsur yang membangun karya sastra ini dari dalam. Unsur-unsur yang dimaksud seperti tema, plot, lalu ada latar, penokohan, dan lain-lain. Pendekatan tersebut meneliti karya sastra sebagai karya yang otonom dan terlepas dari latar belakang sosial, sejarah, bahkan biografi pengarang dan segala hal yang ada di luar karya sastra ini. Alasan penulis menggunakan pendekatan objektif ini karena objek yang akan dikaji merupakan salah satu bagian dari unsur intrinsik, yaitu latar cerita pada novel The Mango Season, meliputi latar tempat, waktu, dan sosial. Di slide selanjutnya, kita akan menuju ke pembahasan berdasarkan data-data yang sudah kita kumpulkan dan kita mencantumkan 3 data masing-masing satu dari latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Untuk yang pertama yaitu ada latar tempat bandara internasional dari data. When Nick dropped me off at the international terminal, he made sure I had my papers and passport. Careful, carry accounts and Nick. Pada kutipan teks berikut sudah tergambarkan dengan jelas bahwa latar tempat kejadian berada tepat di bandara internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari pria Rao, when Nick dropped me off at international terminal. Dan yang kedua itu ada latar waktu dari data. Welcome back to India, Priya. I can't believe you're back after 7 years. Di sini dijelaskan dengan cukup jelas ya bahwa pria ini baru saja kembali ke India setelah 7 tahun tinggal di Amerika Serikat. Lalu selanjutnya ada yang ketiga dari latar sosial dari data. All Indian parents who see their children off to the Western world have a few fears and the following orders. Do not eat beef. The sacred cow is your mother. Do not get too friendly with foreign people. You cannot trust them. Remember what the English did to us. Cook at home. There is no reason to eat out and waste money. Save money, save money, save money. Dalam kutipan teks di atas cukup menjelaskan bagaimana latar belakang keluarga tokoh pria ini yang mempunyai tradisi yang sangat kental, begitu juga budayanya yang turun-temurun dari keluarga besarnya. Seperti tidak memakan daging sapi, meskipun pria sedang tidak di negara asalnya, namun ia tetap harus mematuhi aturan itu. Sama dengan peraturan lain yang tertulis bahwa ia tidak boleh terlalu berteman dengan orang asing, terutama orang Amerika dan Inggris. Ada pula kalimat yang menjelaskan bahwa pria ini harus hidup dengan sederhana dan menyimpan atau menabung uangnya daripada menghamburkannya untuk seperti membeli makanan di luar. Lalu untuk yang slide terakhir, ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian penulis pada objek penelitian kali ini, yaitu pada novel The Mango Season, karya Amulya Maladi, mengisahkan seorang perempuan yang bernama Priya Rao yang tumbuh dan berkembang di lingkungan dengan tradisi yang sangat kental di negara India. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke luar negeri, negara liberal yaitu Amerika Serikat, yang cukup mengubah pemikiran pria begitu ia kembali ke India setelah 7 tahun menetap di sana. Begitu banyak perbedaan budaya yang ia hadapi, bahkan adanya diskriminasi dan rasisme secara tidak langsung yang dilakukan oleh keluarganya. Berdalih dengan tradisionalisme dalam keluarga besarnya. Oleh karena itu, dalam novel ini banyak sekali latar-latar yang bisa penulis dan pembaca jumpai, termasuk latar tempat, waktu, dan sosial yang penulis jelaskan dalam makalah ini.
Dan kita sudah sampai di akhir presentasi ini. Sebelumnya saya Seni Marcella mewakili grup 9 yang telah melakukan presentasi pada sore hari ini. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf bila ada kritik dan saran bisa disampaikan langsung melalui LMS atau pertanyaan-pertanyaan terkait presentasi kali ini juga bisa dituliskan langsung di LMS nanti. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.